Gitu, sekarang tinggal di Tegal, jadi ikut di stand up Indo Tegal. Kebetulan juga sebagai ketua juga, dan juga divisiin sebagai eh, divisi kreatif sama event. Kita juga sering bikin event terkait stand up di Tegal. Ada adu guyu, itu kompetisi internal. Lalu kemudian ada guyon gede kemarin, Domun dan juga Gemerah. Mungkin ada yang dari Tegal atau dari Brebes sempat tahu kemarin dari Tegal itu bikin acara roasting buat kepala daerah. Alhamdulillah juga tahun kemarin dapat juara satu juga dari eh, pemerintah Kota Tegal untuk stand up Tegal. Dan itu ada Instagram saya, barangkali Bapak Ibu mau ngasih saya orderan karena memang kebetulan saya usaha konveksi. Iya, toh kan seragam lumayan, persenan lumayan nanti bisa dibicarakan. Bahas konveksi aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ada enak kayaknya. Langsung saja jadi 10% untuk satu lusin Bapak Ibu. Enggak lah, masa jualan. Monggo silakan barangkali mau mutualan di Instagram saya, monggo. Nanti barangkali mau tanya-tanya silakan. Gitu ya. Nah, kita mulai menulis naskah materi dan stand up komedi atau double ijen mungkin ya kalau di nanti yang di FTPI. Nah, ini kayaknya layarnya di ini deh, numpuk-numpuk. Dikecilin atau dibesarin? Enggak ya. Soalnya di kelas yang lain enggak numpuk-numpuk. Enggak ngaruh. Dari situ dari powerpointnya. Oh, powerpointnya berarti ya. Apa beda ini ya? Nah, udah. Berarti nanti kesananya gitu semua ya, Pak? Ya udah, nggak apa-apa lah. Oke, hari ini kita fokus untuk membuat satu beat materi komedi tunggal atau double ijen, Bapak Ibu. Nah, istilah beat mungkin kemarin sudah sempat dijelaskan ya sama yang isi materi di pertama. Itu merujuk pada sebuah segmen lelucon atau bagian materi komedi yang lengkap atau terstruktur, yang terdiri dari premis, kemudian setup, lalu kemudian punchline. Satu beat itu terdiri dari jokes pendek atau rangkaian beberapa punchline yang saling terhubung dalam tema topik. Jadi siang ini kita fokusnya adalah membuat minimal satu jokes aja dulu. Jangan langsung yang panjang-panjang naskah. Minimal kita sudah menjadi komedian secara resmi karena sudah bisa bikin komedi kan gitu. Kalau kemarin kan dijelaskan ya bedanya humor sama komedi kan. Kalau humor memang bawaan sudah humoris nih dari awal, tapi kalau komedi itu disusun atau mungkin direncanakan biar menjadi sebuah materi komedi. Mungkin kalau dianalogikan kayak semua orang itu bisa nyanyi, tapi mungkin semua orang nggak punya suara yang merdu kan gitu. Walaupun nyanyi itu kan nggak harus pakai suara merdu juga bisa biasanya. Nge-rap atau cuma deg 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 gitu doang juga nggak apa-apa. Kita baginya itu menjadi sebuah setlist atau tema utamanya yang akan nanti kita bahas apa tema utamanya, kemudian kita bagi menjadi beberapa beat atau subtema. Dalam satu subtema itu biasanya terdiri dari beberapa jokes. Nah, jokes ini yang nantinya akan menjadi titik tawa atau punchline-nya, atau mungkin kalau di joknis lomba itu biasanya kan ada penilaian berdasarkan LPM, notes per menit. Nah, 1 menit itu terdiri dari beberapa jokes biasanya, beberapa titik tawa. Nah, kita mulai dari temanya dulu. Sebelum kita membuat sebuah materi stand up atau membuat sebuah satu jokes, kita dimulai dari mencari tema dari apa yang akan kita tulis nanti. Kira-kira kita itu mau nulis temanya apa? Tema ini sebuah pembahasan ataupun mungkin payung besarnya, topiknya dalam sebuah
membuat materi komedi biar apa? Biar kita nggak lari-lari, biar kita fokus pada satu ruang lingkup itu saja tuh. Jadi nanti ketika disusun, ketika nanti menjadi sebuah naskah itu smooth ketika pindah dari jokes satu ke jokes yang lain, nggak yang jabluk banget ya, apa ya bahasanya ya, orang sing melenceng banget lah ini nih. Nah, contoh tema itu ada sekolahan, pakulinanku, sapa nyong, atau mungkin perkenalan diri sendiri itu, terus ada transportasi, ada keluarga, ada panganan, ada pelesiran, hobi, kesenangan dan segala macam. Itu tema besarnya biasanya seperti itu. Nah, kalau saya di PowerPoint ini nanti akan mencontohkan mengambil tema sekolahan. Tapi Bapak Ibu monggo silakan barangkali mau ambil tema yang lain. Misalkan saya mau bahas keluarga atau saya mau bahas diri sendiri aja dan segala macamnya. Nah, itu boleh silakan monggo ditentukan temanya. Udah dapat kertas semua ya? Ada kertas ya? Belum, belum. Ditulis misal temanya apa, saya mau ngambil sekolahan, saya mau ngambil siapa sih nyong, UMI. Kompetisi stand up itu biasanya dimulai dari tema siapa saya, jadi untuk ngulik ataupun nanti kemudian jadi persona dia tuh nantinya akan seperti apa untuk materi-materi berikutnya. Atau mau bahas keluarga boleh, mau bahas panganan atau kuliner boleh, mau bahas wisata atau pelesiran juga boleh, mau bahas tentang hobi juga boleh. Nah kan sambil menunggu kertas. Nah, setelah kita menemukan tema besarnya yang akan dibahas, kemudian kita spesifikasikan lagi tuh. Dari tema besar sekolahan misalkan kita spesifikasikan lagi, lebih spesifik lagi, karena dalam sekolahan itu kan masih banyak aspek tuh di dalamnya. Ada pelataran sekolah, ada warung, ada guru, ada kegiatan upacara, ada murid, ada kamar mandi, ada ekskul, ada pelajaran, ada kelas, ada seragam dan lain-lain. Selama itu masih ada dalam satu payung yang sama, selama itu dalam masih satu ruang lingkup yang sama. Jadi bukan kayak misal temanya sekolahan tapi yang dibahas kantor BPJS, nah itu udah beda tuh, walaupun mepet-mepetan biasanya. Jadi satu ruang lingkup yang sama. Kalau misalkan saya mau bahas tentang diri saya nih, nah itu bisa di rigid subtemanya misalkan secara yang mau dibahas fisik misalkan, atau mungkin kebiasaan, atau mungkin apa namanya ya, kepribadian misalkan. Kepribadian saya tuh introvert, saya tuh extrovert, atau mungkin dari fisik misalkan saya tuh gendut, saya tuh kurus, saya itu gondrong, saya itu cepak misalkan. Nah, itu bisa. Kalau transportasi misalkan saya mau bahas transportasi darat, mau bahas bis, mau bahas becak misalkan, itu dirigid lagi dari tema besar yang sudah ditentukan tadi. Monggo silakan disesuaikan dari tema yang mau Bapak Ibu bahas, jadi nanti menulisnya lebih enak. Ya, menentukan subtema. Nah, ini secara mappingnya di mind map, misal tadi saya mencontohkannya mengambil tema besar sekolahan, terus lalu saya faktorkan lagi, dibikin pohon faktor menjadi ada guru, ada siswa, ada lingkungan, ada kelas, wali murid. Guru nanti bisa di rigid lagi, guru yang seperti apa, guru galak, guru sing tukang konten, guru sing telat, guru sing sikile papat, guru sing macam-macam. Ya misal. Nah, siswa juga seperti apa? Siswa bandel, siswa yang telat, siswa yang suka mencontek, siswa yang apa? Nah, itu dirigidkan. Lingkungan juga seperti itu, misalkan dari lapangannya, UKS-nya, tiang benderanya. Jadi makin
spesifik makin bagus. Jadi nanti kita akan lebih fokus untuk ke objek, karena komedi itu butuh objek Bapak Ibu. Kita nggak bisa bikin materi komedi tanpa sebuah objek. Objek itu nggak harus benda, tapi juga bisa mungkin apa ya, situasi mungkin ataupun keadaan juga bisa. Nah, setelah menentukan topik, kemudian kita mencari premis. Premis itu dicari berdasarkan subtema yang sudah kita tentukan. Ibu kita tentukan. Premis itu sudut pandang yang menarik, berisi sikap persetujuan atau tidak setuju, komentar atau emosi negatif sebagai landasan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada penonton dari subtema. Biasanya premis itu berisi emosi negatif terhadap suatu objek, keadaan, kejadian, dan lain-lain. Premis juga merupakan kalimat yang berarti luas serta gabungan antara kejujuran yang dirasakan. Nah, premis itu adalah sikap kita terhadap sebuah objek itu, tapi biasanya berisi emosi negatif dari kejujuran kita nih. Misalkan kita mau ngangkat kamar mandi nih. Nah, apa sih yang kira-kira bikin emosi kita menjadi mungkin apa ya namanya, mengeluarkan emosi yang negatif terhadap sebuah objek itu. Kenapa harus kejujuran? Ya karena memang datangnya dari diri sendiri gitu. Itu ngaruhnya nanti ketika di delivery biasanya, ketika penyampaian. Semakin materinya itu jujur dan datang dari diri sendiri, deliverynya semakin enak. Nggak kelihatan ngafal, lalu kemudian karena itu memang pribadi gitu, memang kekesalan dari diri sendiri, akhirnya dia tanpa harus mengatur emosi pun emosinya sudah dapat, powernya ada, lebih enak didengar, nggak yang lempeng gitu. Nah, cara mencari premis itu ketutupan tulisan premis. Tulis apapun hal yang menimbulkan emosi negatif seperti yang tadi saya sampaikan pertama. Emosi negatif itu bisa kesel, bisa takut, bisa terganggu, bingung, sedih, marah, ini gitu. Misalkan ibu tadi nulisnya subtemanya tiang bendera, saya tuh marah sama tiang bendera. Nah, itu premis tuh. Saya tuh sebel sama gerbang sekolah, atau saya tuh bingung sama kepala sekolah saya tuh sedih lihat warung kantin sekolah saya. Itu ada sikapnya, itu ada emosi negatif yang dikeluarkan. Kemudian pakailah kalimat yang efektif, nggak yang muter-muter, to the point aja langsung. Saya bingung sama ruang kelas saya, udah segitu aja cukup untuk membuat sebuah premis. Saya sedih sama guru matematika saya marah sama jendela ruang kelas 2 misalkan. Itu langsung secara singkat dan efektif. Usahakan jangan cari lucunya dulu Bapak Ibu. Ini yang sering kadang kejebak sama orang-orang yang mau menulis materi stand up. Kadang kita tuh udah mikir, ini kayaknya lucu ora yo, ini kayaknya bikin orang ketawa apa enggak ya. Padahal kita itu sebenarnya urusan lucu itu nanti, malu kemudian. Jadi lucu itu biasanya terakhiran. Selama premisnya, selama strukturnya jelas, nanti untuk mencari lucu itu lebih mudah. Karena nanti kita akan belajar setup untuk bagaimana kita itu memancing biar ini tuh biar belok gimana. Jadi jangan lucunya dulu. Itu kenapa materi stand up tidak direkomendasikan menggunakan cerita lucu, karena cerita lucu itu nanti terlalu panjang. Sedangkan punchline-nya cuma satu. Misalkan kita cerita tuh nyampe 2 menit, ending tawanya cuma di ending aja. Iya nek lucu, enggak, iya kan? Akhirnya 2 menit terbuang sia-sia tuh. Tinggal 2 menit lagi nanti sisa waktu untuk tampilnya. Pastikan keresahan itu bersumber dari kejujuran dan tidak mengada-ngada. Nah, itu pentingnya membuat premis. Pastikan apa yang kita rasakan terhadap sebuah objek itu memang saya merasakan. Aku sebel kalau bojoku, ya udah memang sebel itu. Aku orang seneng kalau mertuaku misalkan. Mertuaku senengnya
jangkelan. Ya sedikit Pak. Ganti wis. Aku ora seneng ibu kantinku. Ibu kantinku senenge nangis. Ibu kantinku mari bingung. Nah, langsung itu karena dari perasaan atau kejujuran dan tidak mengada-ngada. Gak sing guru sebenarnya apik, tapi karena kita pengen bikin materi seolah-olah dia tuh elek. Nah, gunakan 5W plus 1H untuk menggali sebuah premis. 5W plus 1H untuk menggali sebuah premis. Jadi runtutannya adalah tadi udah menentukan tema besarnya, Bapak Ibu mau pengen bahasnya apa, lalu kemudian dispesifik, lalu kemudian dari subtema yang sudah ditemukan dari tema besarnya ditambahkan menggunakan 5W plus 1H. Biasanya nanti akan kita menemukan premis di sana. Contohnya, kalau tadi saya tema besarnya adalah sebuah sekolahan, kemudian subtemanya ketemu guru nih. Nah, dari apa kita bisa menemukan, kita bisa menggali apa sih gawe sebel karo guru. Nah, kan ketemu emosi negatifnya terhadap objek gurunya. Guruku neng kelas senengane gawe ngersula. Siapa guru yang menyebalkan? Guru matematika aku nyebeli. Di mana? Ning endi guruku pas jam istirahat? Guruku ora duwe tempat istirahat. Kapan gurumu nesu? Guruku nesu waktu weruh muridnya telat. Atau bagaimana marahnya guru? Guruku yang nesu kayak wong kesurupan. Mengapa gurumu terlambat? Soalnya ketutupan maning. Mengapa guruku terlambat? Sekolahku ana ning pelosok. Itu biasanya seperti itu. Mengapa gurumu terlambat sekolahnya? Soalnya motornya banyak kotak misalkan. Mengapa gurumu terlambat? Soalnya sekolahku ora ono dalane misalkan. Atau apa sih gawe sebel karo ibu kantin? Ibu kantin senenge salah melayani. Atau misalkan sopo ning ndi guruku pas jam istirahat, guruku nek jam istirahat ning tempat misalkan. Monggo tempat istirahat. Kapan gurumu nesu? Guruku nesu nek drakore urung metu-metu episode anyare misalkan. Itu bisa. Pokoknya apa yang dapat menimbulkan satu buah sikap ataupun menimbulkan emosi negatif terhadap sebuah subtema yang sudah Bapak Ibu tentukan. Bisa? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau bingung apa yang mau ditanyakan? Ya, Oke. Kalau bikin seragam Bapak Ibu, malah cocok meneh. Contoh dulu. Yang hijau ini contohnya. Jadi hijau itu contoh, example. Nah, contoh itu tuh seperti itu. Contohnya itu, kalau kita subtemanya guru, lalu kemudian ada guru pun di kelas senengane ngerusulan. Contoh, Bapak subtemanya apa? Bapak, subtemanya apa? Pelajaran. Kelas berarti ya. Nah, kelas. Apa sih gawe sebel karo kelas? Contoh. Ini kan kelas. Jadi misal subtemanya kelas, Bapak tadi. Apa? Guru. Ya sudah, berarti bisa pakai ini. Apa sih gawe sebel guru? Apa sih gawe bingung karo guru? Nah, itu nanti ditulis tuh. Guruku apa sih gawe bingung karo guru? Misal bingung ya. Guruku nek mau ora tahu jelas misalkan. Guruku nek dikon ngomong malah nyanyi misalkan. Sing gawe sedih misalkan. Guruku nek mulang senengane karo nangis misalkan. Nah, itu kan yang bikin
emosi negatifnya apa, lalu keluar premisnya gitu. Oh ya, monggo. Boleh tidak premisnya positif karena positif? Kalau premisnya positif itu nanti akan sulit untuk diarahkan menjadi komedi. Contoh premis positif kayak gimana mas? Misalkan dari jenengan. Karena istriku tuh pintar masak. Hari Senin dimasakin ini, Oke. Selasa dimasakin nugget. Jadi ujung-ujungnya itu ternyata itu enggak ini apa namanya enggak pintar masak, tapi malah dimasakin ini, dimasakin apa sesuatu yang instan. Aku ki seneng karo bojoku mergo pinter masak, ya kan. Senin masak mie, Selasa masak nasi, gitu ya. Masak air. Masak Lalu air. kemudian, nah, gini Pak, kalau misalkan itu kan nanti akhirnya belok kan. Jadi kan istrinya nggak pinter masak nih gitu. Langsung saja emosi negatif. Bojoku ki nek masak aneh-aneh, orang tahu pas. Gitu. Wingi aku dimasakke sayur lodeh karo ayam. Masalahnya ayamnya ngising. Maksudku di sebelah ngising ya. Maksud ayam murid dijadikan. Gitu. Jadi kayak ada kesebaran sama itunya gitu. Bojoku ki senengnya nonton live Shopee, apa-apa dituku ngono. Dolanan dituku. Pakaian dituku, suwi-suwi tuku pemain asing misalnya. Itu misal. Nek di rumah kena enak ya. Nek gawe muka. Gitu, silakan monggo Bapak Ibu menentukan. Jadi walaupun tadi emosinya positif, tapi akan lebih menarik, akan lebih memancing penonton untuk memperhatikan ketika dibikin emosinya menjadi negatif gitu. Karena semakin menarik objeknya untuk kulik, akan semakin memancing penonton untuk semakin mengikuti. Nek positif terus lu tibane puji-pujian Pak. Lah iya. Ibane sambutan kantor ya. Ora stand up kok. Nah, kenapa tadi di awal disampaikan bahwa premis itu kalau bisa kejujuran ya, biar nanti ketika menyampaikan pun emosinya itu akan dapat Bu. Kalau kejujuran pribadi, kalau misalkan diada-ada, nanti malah jatuhnya datar nyampeinnya. Aku Ini ki tema apa, iri Mbak? karo tanggaku, padahal nggak iri karena dibikin pengen lucu, akhirnya malah aku ki iri karo tanggaku nggak menarik. Beda kalau aku ki iri loh kalau tanggaku, nah kan beda kan, rasanya beda karena memang iri temenan gitu. Tanggaku loh di rumah, aku numpang nih tanggaku misalkan. Jadi enak nanti digoceknya tuh enak ketika di akhir. Bisa ya, coba ya ditulis ya. Butuh waktu berapa menit? 1 jam? Oke, nanti kalau sudah selesai saya ditelepon ya. Tidur dulu. Tak turuan, tak scroll IG. Walaupun kita sudah kadang membayangkan ketika menulis setup tuh pengen wah ini apik ini jadi ini lucu gitu. Cara membuat setup itu yang jelas dan efektif. Walaupun nanti punchline di akhirnya nggak terlalu lucu, tapi kalau setupnya sudah jelas dan efektif itu biasanya akan lebih maksimal di punchline-nya. Kemudian dipastikan di setup juga mengandung asumsi yang tidak bercabang. Kalau memang sebelumnya sama tiang bendera ya sudah, yang dijadikan setupnya itu untuk penjelasan tiang bendera. Jangan malah
jadi mencela-mencela bahas yang lain di setup. Kemudian pastikan penonton itu diarahkan ke satu tujuan tertentu supaya gampang dipatahkan. Setup bisa menjelaskan pendapat kita tentang premis. Jadi setup itu kayak apa ya? Aku menganalogikan ini kayak kesenian sulap lah. Ada orang dimasukkan ke kotak terus dipotong-potong, ya kan? Asumsi penonton itu mikirnya ini orang pasti kepotong-potong, ya kan? Ternyata setelah dibuka utuh. Efeknya ketika menonton sulap, orang itu terkejut, merasa wih ajaib, wih keren. Tapi kalau di stand up, efek yang dicari adalah ketika kita mengeluarkan akhirnya itu adalah tertawa. Tapi kita arahkan dulu nih si penonton, biar seolah-olah ini tuh akan lurus, padahal di ujungnya akan dibelokkan. Nah, contoh setup dari awal, misalkan saya sudah menentukan subtemanya adalah guru. Premisnya, guru matematika aku ini nyebeli, sering ngaweh ulangan dadakan. Nah, itu sudah masuk setup. Atau dari guruku nesu waktu murid-muridnya telat. Guruku loh seringnya nesu. Nek murid-muridnya telat. Kayak pas aku telat, aku dihukum guruku ngresiki kamar mandi. Nah, kamar mandi sekolah isi mending. Nah, orang berpikir, wah berarti nek orang ngresiki kamar mandi, kon ngresiki ruang kepala sekolah mungkin, ya kan? Berarti nek orang kon ngresiki kamar mandi, kon ngresiki sesuatu hal yang masih sifatnya sama atau kekuatannya sama. Itu nek lurusnya. Atau guru matematika aku nyebeli banget, sering ngaweh ulangan dadakan misalnya. Kaya wingi aku nembe jago, ora suwe langsung ulangan. Itu kupeng itu. Nah, tapi bisa nggak dibikin beloknya nanti? Bisa kalau setupnya sudah kuat. Nah, contoh yang berikutnya ada subtema dari guru. Premisnya ada sekolahku ning pelosok. Guruku lo sering telat, mergo sekolahku ning pelosok. Tetap ada premisnya dijelaskan. Saking pelosok nah kan itu enak nanti. Udah ada rasa pengen, saking pelosoknya apa ya, sing lucu ya. Saking pelosoknya apa ya? Gitu. Jadi dicari. Misalkan tadi masih apa premisnya istrinya seneng masak, ya kan? Bojoku ki lho, aku ki bingung kalau bojoku senengnya masak, kan gitu. Apa-apa dimasak, ya kan? Itu dia masuk setup tuh. Apa-apa dimasak, timun dimasak, daging dimasak. Nah, terus biasanya yang terakhirnya untuk pancren, begitu. Bojoku seneng masak, dingin diwae, ning dapur masak, ning kamar masak, misalkan. Pernah pas kae, nah itu setup tuh. Wah, ning di meneh iki masake. Penonton tuh ada rasa menunggunya. Jadi ada pengen masuk, oh kemana nih? Gitu. Gak usah terlalu muter-muter, gak usah terlalu pengen langsung buru-buru ataupun mungkin terlalu cepat juga jelek sih. Tapi jangan yang malas. Kebanyakan tuh ketika menulis setup itu muter-muter tuh, bulat. Setup kalau terlalu panjang, penonton juga akan bosen. Jadi yang tadinya mau menunggu punchline-nya apa, malah jadi ben lah, tak tinggal ngetoki kuku. Jadi gak tertarik untuk mendengarkan apa yang sedang disampaikan. Ada yang mau ditanyakan sampai setup? Luar biasa, sudah paham semua. Jadi sekarang Bapak dan kalau sudah tidak ada yang ditanyakan karena luar biasa, silakan dibikin setup dari premis yang sudah Bapak Ibu tentukan. Buat setup, dari premis yang Bapak Ibu tentukan. Jadi misalkan contohnya premisnya lapangan gitu. Lapangan rookie sempit, saking sempitnya, nah itu kan sudah setup tuh. Lapangan rookie cerak gede gede, pernah pas kae. Nah itu tuh menjelaskan setupnya. Pernah pas kae.
Silakan, barangkali masih kebingungan, tak bantu. Ya. Mencari beloknya. Nah, menemukan punchline atau patahan. Punchline adalah kejutan yang diungkapkan dengan maksud mematahkan asumsi yang ada di kepala penonton, sehingga penonton itu berpikir, duh kirain ke A ternyata ke B. Atau paling sederhananya, punchline adalah bagian yang lucunya. Ada tips mencari punchline. Punchline akan lebih mudah ditemukan apabila sudah bisa menebak asumsi penonton. Jadi selalu pikirkan apa yang kira-kira tidak dipikirkan oleh penonton. Itulah sebabnya setup itu harus bagus. Jadi kita tuh udah tahu nih kalau mau ngeluarin punchline, penonton pasti mikirnya ke A nih, padahal saya mau ke B. Kayak misal kita sudah sepakat lah ya sama ibu-ibu yang rating kanan belok kiri misalkan, iya kan? Saya tuh sebel sama ibu-ibu yang rating kanan belok kiri. Kenapa saya sebel? Nah, dia udah ke bawah suasana tuh. Nah, mau pergi sebel. Itu nanti dibelokkan bisa. Ketika mencari punchline, jangan gunakan punchline yang terpikirkan pertama. Biasanya tidak lucu. Punchline yang langsung kepikiran itu gak lucu. Makanya tulislah punchline sebanyak mungkin. Baru nanti kita kurasi nih yang kira-kira paling lucu mana. Atau bisa diserahkan kepada teman-temannya. Menurutmu sing paling lucu sing di semua pilihan iki. Atau nanti bisa di open mic-kan. Dicoba di depan kelas misalkan, dibacakan. Ketika tidak ada yang ketawa dengan punchline itu, hapus. Gak ada yang lagi yang ketawa, hapus. Gak ada lagi, mending melu hono corokon ini. Kemudian pasti kamu tertawa terlebih dahulu akan punchline-mu. Kalau kamu saja tidak tertawa, jangan berharap penonton tertawa oleh punchline-mu. Biasanya nek nulis punchline iki kudune awake dhewe iki wis udah ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Karena memang ya lucu gitu loh. Kayak kita kalau chattingan kan gitu ya, kadang belum dikirim tapi udah ketawa sendiri gitu loh. Nah rasanya itu akan seperti itu. Nah sekarang kita berharap itu jadi lucu, padahal kita aja nulisnya lempeng, kejebur kot, malah kedeng. Kita aja nggak ada ekspresinya, apalagi orang lain gitu loh. Gitu. Jadi pastikan kita aja, bahkan belum sampai ditulis, di kepikiran aja sudah gede gitu loh, sudah lucu gitu. Nah, contoh punchline dari saya tadi udah ada subtemanya guru. Premisnya guru matematika mungkin nyebeli, sering ngawe ulangan dadakan. Punchline pilihan pertamanya, saking dadakan tahu bulat gue kalah dadakan. Saking dadakan aku isi ning omah guruku wis nggawe soal. Saking dadakan ini aku ulangan jam 8, mau aku ulangan jam 7 esuk kayaknya aku ulangan di jam sostek. Jadi dibelokin boleh. Wingi aku ulangan jam 8, mau aku ulangan jam 7, suwi-suwi jam goreng. Itu juga boleh. Jadi dibelokkan. Mungkin saking dadakannya paling normal nek di pikiran orang lempeng kan gitu. Saking dadakannya aku urung dolong tas, urung-urung guru wis bageni soal. Aku urung tekan lawang, urung-urung guru wis nggawe soal. Tapi dibikin lebih lagi, dramatis lagi. Saking dadakannya aku isine omah wis nggawe soal gitu. Contoh punchline yang kedua, ini salah ketik harus saya punchline. Subtema dari guru juga, premisnya guruku nesu waktu urung muridnya telat. Setupnya guruku loh senengnya nesu urung muridnya telat. Kayak pas kayak aku telat, aku dihukum guruku ngresiki kamar mandi. Nek kamar mandi sekolah isi mending, yang kamar mandi sekolah isi mending. Lah iki kamar mandi mako brimob gitu. Untuk mau ngresiki kamar mandi timbang kon ngresiki kamar limbat. Untungnya mau ngresiki kamar mandi tinimbang kon
gendong guru honorer ngasih jadi PNS. Emang ono ya Bu? Guru SD gendong jadi PNS. Kemudian contoh punchline berikutnya dari premis sekolah kuning pelosok. Sudah ketemu setupnya, guruku sering telat mergo sekolah kuning pelosok. Saking pelosoknya, nah enak tuh. Saking pelosoknya orang mlebu ning Google Map. Bayangnya guruku kayak Ninja Hattori. Saking pelosoknya bayangnya guruku kayak Ninja Hattori. Nek mangkat sekolah kudu lewati gunung, lewati lembah. Iso dinyanyikan. Saking pelosoknya guruku nek mangkat diterke Basarnas. Saking pelosoknya sepatunya sampai ngerusula. Ampun mending aku persiki kamar limbat nih. Jadi dibikin soal itu tuh nggak yang terekspektasi sama si penonton. Itu ya. Bisa ya? Bisa dong. Nah, tadi Bapak Ibu sudah ada beberapa yang sudah bisa bikin setupnya tuh, tinggal nanti punchline-nya. Tak kira aku tadi punya ibu itu, tak kira aku digeguyu mergo sepatuku ucul, jebul kan gitu. Jebul mergo sirahku sing ucul. Kan gitu. Itu sudah nggak kepikiran tuh kok iso sirahnya ucul. Kamar mandiku ki horor. Kayaknya tadi ada yang bahas kamar mandi. Kamar mandiku ki horor. Saking horore muridku kudu diterke. Iya nek diterke gurune, lah iki diterke brimob misalkan. Saking horore ning jero kamar mandi ana wong ra ono ndase. Jebule wong dagang ember misalkan. Jadi gitu-gitu aja. Itu situasi itu. Saya bikin punchline ya. Jadi sudah ada setup, sudah ada premis, sudah ada setup. Mau silakan dilengkapi apa yang sudah ditulis. Nah, dalam membuat punchline pun itu ada beberapa teknik. Yang pertama itu rule of three atau formula di mana menjelaskan 3 hal berurutan yang diakhiri dengan punchline-nya. Normal, dan normalnya. Jadi orang tuh berasumsi kalau yang ketiga juga akan normal lagi, ternyata tidak. Kan gitu. Kalau tadi dari contoh guru matematika aku nyebeli banget, sering awe ulangan dadakan. Wingi aku ulangan jam 8, oh masih normal. Mau aku ulangan jam itu masih normal. Besok aku kayaknya ulangan nih jam sostek. Nah itu patahnya di situ. Bojoku ki wong Sunda, senenge mangan sing ijo-ijo. Kaya timun, seledri, bendera PKB, markas Banser, nah kuwi. Jadi wongnya sing ijo-ijo. Teknik hiperbola adalah membesar-besarkan sesuatu secara ekstrim hingga terdengar tidak masuk akal. Tapi justru itu yang bikin lucunya. Jadi sebenarnya hal biasa tapi dibikin besar. Jadi itu lebih dramatis nantinya. Kayak tadi saking dadakannya tahu bulat wis kalah dadakan. Saking orang katone aku ora iso maca materiku dhewe misalnya. Ketutupan kuwi apa tulisannya. Biasanya yang bisa membesar-besarkan sebuah masalah itu perempuan. Mau perkara orang balas WA do akhirnya. Sorry nggak balas WA, kamu udah nggak sayang lagi ya? Apa ya? Oh wis gede-gede. Sorry mbak curhat kamu. Gitu ya. Jadi hiperbola ada rule of three. Kemudian ada lagi what if, walaupun sebenarnya masih banyak lagi teknik, tapi ini tak kasih yang biasanya dipakai. Nah, what if ditandai dengan kata coba kalau, coba misal, saya takutnya, bayangin deh. Formula di mana kita mengandaikan, menghayal untuk membuat kelucuan. Kayak tadi misalkan guruku wis kaya Ninja Hattori. Bayangan nek mangkat sekolah kudu melewati gunung, melewati lembah dan lautan. Nah, itu iso malah jadi nyanyi.
Aku kepikiran nih presiden prei, coba bayangkan Pak Presiden dolanan gaple misalkan. Yuk kalah dicoret-coret, dibikin situasinya seperti apa. Oke? Bisa? Sudah dalam satu rangkaian, nanti kita coba baca satu-satu materi dari Bapak Ibu yang sudah ditulis. Nah, kalau sudah dapat premisnya, sudah dapat setupnya, lalu kemudian punchline-nya juga sudah ada, saatnya kita susun menjadi beat materi komedi tunggal. Tapi sebelum itu, terkait punchline ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oke, gimana kalau punchline-nya itu sehari-hari aja, gitu ya? Atau jangan yang terlalu ekstrim. Kayak misal tadi aku Brimob, kok kayaknya terlalu nada-nada gitu ya. Tapi justru di situ adalah komedinya, Pak. Semakin kalau lempeng, ya sudah nggak ada komedi di situ. Bahkan kayak Sri Mulat pun kan suka nyontohin tuh. Dia ngambil gelas, ngangkat gelas. Normalnya kan harus ke mulut, tapi dia ke mata. Apakah ada orang seperti itu? Tidak ada. Tapi justru di situ lucunya, gitu. Apa Pak? Itu malah yang bikin ketawa. Kalau mau pakai fakta, jatuhnya lempeng. Ya pancen menurut. Gak ada sesuatu hal yang mengejutkan. Padahal pengertian punchline itu salah satunya adalah satu titik di mana orang itu akan terkejut, kaget, karena nggak kepikiran sama si penonton. Kok iso mikirnya tekan aku Brimob, kan gitu. Aku lek delok guruku ki mesti do nangis. Guruku nek mulang muridnya do nangis. Soalnya nek mulang ngejak debt collector misalkan. Aneh, tapi ya itu namanya komedi. Baik lagi kita dalam rangka komedi. Kalau misalkan pengen sehari-hari aja, bisa menulis pidato. Itu Pak, jadi namanya komedi sebisa mungkin, sepatah mungkin. Gitu, semakin patah, semakin nggak kepikiran, semakin semakin ngagetin, itu malah jadi tawanya akan semakin panjang biasanya. Nah, gel yang panjang itu poinnya biasanya akan lebih panjang. Itu bagus ditaruh di ending atau di awal. Kalau tawa yang makin patah itu makin punchline yang makin besar, itu seperti itu. Gak apa-apa. Atau mungkin apakah bisa dari fakta? Yaitu contoh itu, kita semua pasti sebel ya sama ibu-ibu yang rating kanan belok kiri, ya kan? Itu aja udah bikin orang ketawa tuh, ya kan? Tapi itu hanya sekedar premis. Jangan-jangan kita yang sebel aja nih, padahal ibu itu bener. Rating kanan maksudnya kita yang harus ke kanan, bukan ibunya yang mau ke kanan gitu. Rating kiri maksudnya saya harus yang ke kiri. Kalau warna merah yang nyala maksudnya kita harus terbang misalkan gitu. Jadi nggak ketebak nih omongannya mau kemana. Nah, semakin patah tapi masih dalam satu frame itu diusahakan seperti itu. Jadi misalkan tadi sering dadakane mau jam 8 wingi jam 7 terus iki jam kostek kan gitu, karena berawal dari istilah jam. Nah, walaupun belok akhirnya ke jam sostek kan gitu, nggak apa-apa. Itu bukan yang nggak boleh mengada-ngada, itu di premisnya Pak.
Kalau di punchline-nya justru malah dibikin biar orang tuh malah berfantasi atau mungkin terjebak gitu loh, terjebak dalam situasi itu gitu. Karena respon lucunya akan di situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bingung mau tanya apa? Ternyata gawe materi komedi mumet ya Pak Bu. Pantesan pelawak do mati cepet nih ini. Nek orang mati cepet stroke, nek orang stroke narkoba. Ternyata komedi tidak semudah itu. Nah, kalau premis sudah didapat, setup sudah disusun, punchline sudah ada, saatnya kita susun menjadi beat materi tunggal yang utuh. Sebelum menyusun, kita perlu menggunakan kalimat bridging. Dalam setup, kalimat bridging itu kalimat yang menghubungkan atau kalimat yang menjadi penghubung, mengalihkan satu beat ke beat yang lain, menghubungkan dua jokes dengan satu tema, menjaga alur agar penonton tidak merasa lompat terlalu jauh, biar transisi terasa halus dan tetap lucu. Nah, tadi kita sudah melihat ada contoh beberapa premis, lalu dicarikan setupnya, lalu kemudian menemukan punchline-nya. Bisa nggak itu disusun dalam satu beat? Bisa, selama temanya masih sama, subtemanya masih sama. Contohnya dari tadi yang contoh, kita rangkum menjadi satu beat. Dari mulai assalamualaikum, kenalne arane aku Waluyo. Di sekolah guru matematika aku ini nyebelin. Nah, ini pentingnya Bu. Sebisa mungkin kita tuh langsung to the point, masuk ke materi. Jangan terlalu banyak basa-basi. Karena menitnya itu dimulai dari kata pertama yang keluar. Kalau terlalu banyak basa-basi, akhirnya banyak waktu yang kebuang tuh. Assalamualaikum, jenengku Waluyo, kabeh pada sehat ya, sehat ya. Aku ki wonge ngene kuru, pokoke kuru lah, aku sehat, kowe sehat piye? Juri piye kabare sing sebelah kono? Nah, itu basa-basi terlalu panjang tuh. Belum sampai masuk ke materi. Ketika dia masuk, langsung saja perkenalan. Saya Waluyo dan sekolah. Di sekolahku guru matematika aku ini beli banget. Senengnya ngei ulangan dadakan. Saking dadakan tahu bulan gue kalah dadakan. Berharap itu ada ger. Kejabat sering ngewehi ulangan dadakan. Guruku sering nesu-nesu. Masuk premis kedua. Guruku loh sering nesu-nesu nek weruh muridnya telat. Kayak pas kae aku telat. Aku dihukum guruku ngresiki kamar mandi. Untungnya mau ngresiki kamar mandi penak timbang gendong guru honorer ngasih dadi PNS abot negara wae ora kuat. Padahal guruku ya sering telat, mergo sekolahku ning klosoke. Nah, king klosoke guruku nek mangkat ditake Basarnas. Naskah di atas apabila dibawakan dengan tempo dan jeda yang pas itu bisa berdurasi 1 menit. Dalam 1 menit sudah ada 3 punchline. Dengan apa? Dengan kita jangan terlalu bertele-tele, terutama di awal, tidak terlalu basa-basi. Kemudian di setup juga singkat-singkat saja. Bahkan setup yang pelosok itu kan cuma saking pelosoknya kan gitu doang. Sekolahku juga nih pelosok, saking pelosoknya sudah setup. Yang panjang itu hanya di guruku loh sering nesu-nesu nek weruh muridnya telat. Itu bisa diganti dengan yang lain. Guruku loh sering nesu-nesu nek weruh muridnya nyontek. Nek weruh muridnya lali nggawa buku. Pas kaya aku lali nggawa buku, dihukum kon ngresiki halaman sekolah. Untungnya ning halaman sekolah timbang halaman nomor 80 ning pasal KUHP Jessica Kumala Wongso luwih mumet ngono kuwi. Dadi wis melompat jauh. Kepancelannya dijebak ke yang lebih jauh. Nah, kalimat bridging ini kalau Bapak Ibu sudah mempunyai beberapa jokes. Kalau cuma satu joke aja itu hanya sekedar premis, setup, sudah punchline. Jadi hitungannya itu dari guru matematika mungkinnya beli banget, sering ngawe ulangan dadakan, saking dadakannya tahu bulat wae kalah dadakan, itu sudah satu jokes, sudah satu
teks komedi atau sudah satu materi komedi? Ada yang mau ditanyakan? Sudah sangat siap. Sudah sangat paham lah ya. Monggo silakan. Barangkali tadi dari Bapak Ibu sudah ada beberapa jokes, apabila mau digabungkan nanti kita coba untuk baca satu-satu. Kita muter-muter kadang di situ karena pengen detail banget. Setupnya akan bekerja keras di situ, Pak. Tuh, makanya mending dilompatkan sekalian. Aku duwe kakang aneh banget, orang tahu turu senengannya kopi terus. Tangi turu kopi, ya toh. Bar mangan kopi terus. Ini tongkat kalau dilempar jadi ular, kayak sing video-video itu. Tapi kan nggak semuanya relate akhirnya, walaupun itu fakta, ya kan? Nah itu susahnya itu Pak. Kalau kita pakai fakta, penontonnya harus relate tuh. Nah ya kalau penontonnya nggak relate, malah jadi ngebom. Nanti eman-eman si materinya. Ya. Ada yang berani baca ke depan? Nah, Bu, ayo Bu, nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa, di depan nggak apa-apa. Nah, dengan saya ya. Maaf ya. Tes fakultas tes ngerti pating kertes. Aku ki guru kelas. Aku izin kalau muridku sik senengane ngomentari barang sing detail. Pisan pas jam olahraga. Aku ki nyontoni nendang bal, sepatuku malah ucul. Tak kira ngeguyu sepatu sik ucul, tibane ngeguyu katokku wis suwe. Jam kedua, pas pelajaran IPA, aku nyontoni carane ngupuk tanaman gak subur lan lemu-lemu. Kok menurutku kudu ngeguyu meneh jar, ngiras bisik-bisik. Lah bisik-bisike rada seru. Akhire aku ki krungu, yo isin yo guyu. Ojo-ojo guru kaya lemu mangan pupuk kandang. Semanten. Nah itu, simpel itu kok, sesingkat itu. Paling tidak ada 2 pasal. Ibu mau, monggo, silakan. Cek tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek ketepanan nih kalau Bu Yendut, Bu Yendi gendut. Derek, kalau gak ada lari. Anak kulo lanang hobinya dodolan. Sembarang gitu, sembarang diposting. Orang ngerti wayah, orang ngerti panggung. Posting dagangan sembarang-barang soalnya orang rumah kok diposting. Orang ngerti wayah ya. Mbok ne arisan lho nuruti nang posting dagangan.
Bapak Elondo mau melu-melu posting dagangan. Saya tak pikir, lah bayang tak peti ini diposting. Lah iki nek pamane nek wong tuku piye? Apa yo meh didol? Suwe-suwe aku mikir. Lele, suwe-suwe mbokmu padahal mbokmu iki yo meskipun tua kan mempesona. Apa engko bapakmu orang ngamuk-ngamuk? Ngaten niku, Pak. Ada lagi? Nah, lo, Pak. Ada Pak? Baik. Iki mau bibi ora ya? Masuk, Pak. Nah, masuk bibi Indonesia karo Jokowi aku bibi ngono iki. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak, para korban surat tugas. Ya ora? Nah, tepanaken kula badhe napa namanya dagar ya dengan tema campur iki bahasane guru PAI. Ora salah bisa tangan dulu. Guru kelas suwe kudu iso kabeh. Ya ora Bapak Ibu? Bisa jadi juru masak, bisa jadi juru kebun, ya ora? Bisa jadi artis ora? Bisa nyanyi, ya ora? Nah, guru PAI yo padha. Setuju ora? Setuju. Ora setuju maju karo aku. Nah, ya ora? Coba Pak Alex setuju ora nek guru PAI ku bisa? Bisa. Bisa ya. Salah siji saya kuwi korban surat tugas guru PAI kesasar ning apa iki? Pelindungan bahasa daerah. Ya ono sing ngomong guru PAI ku kaya kuwi. Ya ora? Nah. Bisa kok guru lucu iki. Guru PAI padha kudu bisa nyanyi. Kira ya intinya apa? Oh wis iso ngaji, iso apa namanya buku bacaan, kudu bisa nyanyi, kudu bisa jadi apa namanya kayak jenengan ini guru-guru kelas kudu bisa apa? Ndagel, iso nulis Jawa. Ya ini guru PAI juga sama. Tapi guru PAI berarti sekarang ini speknya spek dewa. Kudu iso elemen banyu, ya ora? Ya kudu iso elemen lemah. Ya ora, kudu iso elemen apa? Geni. Siji maning elemen apa Bapak Ibu? Apakah kan apa apa siji maning apa? Sing duduli ae. Iya, wis kuwi pokoke ya. Nah. Sorone dadi guru PAI iki ku ya, sing kaya aku iki, nek ditakoki ning jaba. Mas, jenengan guru PAI dengan ekspresi ini lho. Aku ini tak jawab kurang agamis apa aku ini ya Allah apa aku kudu nganggo kudung ya ora kudu nganggo apa nek gamis ya aku dadi mama dede nek ora ya ora nah nek dadi mama dede langsung ini dadi mama dede ya langsung curhat dong jika ada orang yang menilai kita dari penampilan kita cukup ucap astagfirullahaladzim. Tapi jika ada seseorang yang menilai kita hanya dari penampilan terlalu sebenarnya masih banyak Bapak Ibu. Terima kasih saya membuka untuk berbicara karena Tepuk tangan dulu. Pak, kita namanya Pak Arifin, ada hadiah buat Pak Arifin. Monggo toh, monggo. Coba Pak. Ya Allah, Hah? Iya Pak, kayak saya Hyundai Pak.
Iya, enggak sini aja. Sumpah kayak sales apa ya, Bu? Sales mobil gitu. Sales Samsung Pak kayak. Oh pernah. Kok bisa? DC Pak Bocah itu. Oh, yang gesekan itu. Itu Jadi kasetnya masih juga pernah. Silakan. apa harus bisa kayak gitu ya Pak. Kalau apa tadi ngaji harus bisa. Terus apa lagi? Baca Quran harus bisa. Kabeh kudu iso. Suwe-suwe aku kudu iso bangun kapal Nabi Nuh. Tapi mending Samsung sih Pak, salah Samsung. Ya Bu ya. Kalau enggak mantri BRI Pak. Terlalu asing untuk guru agama. Iya. Kok bisa? Dulu kuliah di mana? Saya di Naik